Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang Zoom. Kita bersyukur oleh karena hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa datang menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dan kita mensyukuri semua merupakan kasih karunia dan kemurahan daripada Tuhan. Gongsi Facai untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang merayakan. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu Saudara. Silakan berdiri, lalu silakan mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek ke teman-teman. Silakan, ya silakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Ya, Tuhan berkati. Ya, ya, oke. Ya, Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin ya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara, seperti sudah disampaikan dan kita mendoakan, hari ini kita bersama dengan hamba Tuhan. Ya, ini tamu istimewa untuk kita semua karena Pendeta Jimbil ini untuk pertama kalinya datang ke Indonesia. Jadi luar biasa kalau beliau mengunjungi kita. Ya, mengunjungi kita, gereja Tuhan di tempat ini, dan bahkan melayani untuk menyampaikan firman Tuhan. Thank you, terima kasih matur nuwun Pendeta Jim. Salam kami untuk keluarga di Amerika dan juga pelayanan di sana. Nanti Pak Doni Wijaya yang akan lebih komplit menjelaskan, ya lebih komplit menjelaskan. Jadi selamat datang sekali lagi. Kami bersukacita karena bisa bersama-sama dengan Pak Pendeta. Tuhan memberkati untuk pelayanan hari ini. Didampingi oleh Pak Doni Wijaya, tidak asing atau asing. Ya. Silakan berdiri Pak. Ya, ini Pak Doni ini pelayanan di GGBI, lalu jemaat di Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Gembala sidangnya mantan anggota gereja di sini, Pendeta Raymond Dhani Wahyudi. Lalu Pak Sekjen beberapa minggu lalu baru melayani kita menyampaikan firman Tuhan. Pak silakan berdiri. Ya, ini Pak Sekjen kita. Bersyukur oleh karena terus Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan lewat GGBI. Dan terus kita ada di dalamnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang semakin meluas. Nah Bapak Ibu Saudara, kepada anggota panitia perancang gereja diingatkan kembali bahwa besok minggu kita akan ada musyawarah. Karena itu mohon kehadirannya dalam mempersiapkan untuk penyusunan rencana program dan anggaran gereja. Jadi kita akan bertemu untuk mengatur waktu, dan saya ingin menyampaikan visi misi untuk program dan anggaran gereja. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyembah kepada Tuhan dengan segenap keberadaan kehidupan kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Pak Dedi Tampan hari ini akan mengarahkan ibadah kita bersama-sama. Tuhan memberkati. Silakan Pak Dedi. Ya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Good morning Mr. Jim. Shalom. Ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kehidupan kita. Amin. Dan sekali lagi juga saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk Bapak Ibu Saudara yang merayakan Gongsi Facai. Ya, salam kemakmuran. Tidak terasa dalam 1 bulan kita 2 kali tahun baru. Ya, kita percaya tahun-tahun ke depan tahun yang penuh berkat buat kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita ambil waktu sejenak untuk bersatu teduh. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita, tahun yang sudah kita lewati dan kita masuki tahun yang baru ini.
Kita bersyukur Tuhan ada dan Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan hari ini. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau datang naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami mau masuk dalam altar-Mu yang kudus. Kami datang bawa hati kami, penyembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Mari katakan pujian dengan syukur. Kita masuk ke altar Tuhan dengan hati kita yang tulus. Ku masuk ruang Maha dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan dan Raja kami. Dimuliakan
dan berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan nama-Mu. Penebus bagi kami ya Bapa. Engkau Allah yang bertahta dan berkuasa atas hidup kami. Kami naikkan ucapan syukur kami.
pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Karena kami percaya Engkau Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, kami percaya Tuhan ada tetap bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini pujian dan sembah kami di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau sudah mengurapi kami, mengurapi jemaat-Mu baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui Zoom Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Kami merasakan sukacita yang sungguh luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami pagi hari ini. Pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang layani Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi kami. Hamba-Mu Pendeta Jim yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan urapi secara khusus. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini itu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami pagi hari ini ke dalam tuntunan dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah kami pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi berikan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ucapkan gongsi face bagi yang merayakan. Karena ya sekali lagi katakan gongsi face. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian dengan sungguh, amin. Karena kita percaya Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Engkau Tuhan, kekuatan dan mazmurku. Sama-sama mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. ya gunung batu, Ya gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. kau menara Kaulah menara dan kota. dan kota perlindungan. Sama-sama katakan Ku mau selalu bersyukur dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun terpecah gunung-gunung beranjak. setia Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan kekuatan dan gunung batu kita, amin. Katakan pujian dengan sungguh. Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. kau gunung batuku, Ya gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara Kaulah menara dan kota perlindungan. Wah, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih Tuhan tetap ada buat kita, amin. Sama-sama kita katakan ku mau selalu Ku mau selalu bersyukur sebab cinta
Mazmur kita, amin. Mau gunung beranjak, gunung-gunung bergoncang, Tuhan tetap baik bagi kita, amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Jim dari Amerika dan akan ditranslate oleh Bapak Doni. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan suluh dalam jalan kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Buka telinga
Good morning. Selamat pagi. Good morning. Welcome. Selamat. You may be Silakan seated. duduk. It is a great joy and honor for me to be here with you today. Sungguh menjadi sukacita dan juga kebanggaan buat bisa bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. I bring you greetings from your brothers and sisters in Christ in the American Baptist Churches USA. Juga saya sampaikan salam hangat dan penuh kasih dari saudara-saudara seiman kita dari American Baptist Churches di Amerika. It is our privilege as international ministries to partner with Indonesian Baptists. Dan sesungguhnya menjadi suatu sukacita dan juga suatu kebanggaan buat kami bisa bermitra dengan GGBI. Kami dari American Baptist Churches khususnya badan misinya bernama International Ministries. And while we aim to serve, I've seen also in my visit that there's much we can learn from you and your practice of ministry and mission. Dan dalam kunjungan ini pertama kalinya Pak Jim ada di sini ya, dan dia melihat bahwa sesungguhnya American Baptist Churches pun bisa belajar banyak dari kita keluarga besar GGBI. Yes. I come to you from my home in the state of Virginia in the United States, Juga salam dari keluarga kami di Virginia, Amerika Serikat. where I live with my wife Karen and daughter Katie. Nah, saya tinggal di rumah, masih ada istri saya, Sharon. Katie, No, your wife Karen. Karen. And Karen sama dengan yeah. Karen is his eldest daughter. Oh yes, yes. So, istrinya bernama Karen dan anaknya yang masih tinggal bersama dengan dia namanya Katie. And yesterday was Katie's 17th birthday. Dan kemarin itu ulang tahun Katie ke 17 tahun. And as we visited here yesterday in the children's ministry, they were celebrating birthdays. Dan lagi kemarin dengan penuh sukacita, Katie kemarin dinyanyiin ulang tahun di sini. Di And gereja. they sang, and I took video of them singing happy birthday to Katie. Jadi kemarin dengan pelayanan anak-anak, pemuritan anak ya Pak ya kemarinnya, dengan pemuritan anak-anak menyanyikan selamat ulang tahun, happy birthday buat Katie, dan direkam video dan disampaikan oleh Pak Jim kepada Katie di Amerika sana. And she was delighted, so thank you. Dan pasti dia penuh dengan sukacita dan terima kasih buat jemaat yang sudah menjadi berkat buat Katie. We are united as brothers and sisters in Christ from the far corners of the world. Kita semua disatukan dalam kasih Tuhan, persaudaraan dalam iman, dimanapun kita berada, sejauh timur barat, kita tetap menjadi satu dalam Tuhan. In our experience of the love of God and His redemption of us, Dengan segala pengalaman iman kita, kasih Tuhan dan juga penebusan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, and in our shared mission together in our world, dan lebih lagi kita diberikan tugas yang sama untuk menjalankan misi bagi dunia ini, and in our commitment to the Word of God. dan komitmen kita, keteguhan kita di dalam pembelajaran firman Tuhan. And so I'm honored today to bring a message to you from the Word of Dengan God. itu, dengan penuh sukacita, dengan penuh kebanggaan, saya mau bersama-sama dengan saudara kita belajar dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. And so I invite you to look with me at John chapter 20, Saya verses mengundang Bapak Ibu 19. Saudara untuk membuka kitab kita sama-sama dan membuka sama-sama dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes 20 19 sampai dengan 22. sampai dengan 22. Follow along as I read. On the evening of that first day of the week, Ketika hari Sabat sudah malam, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang tertutup terkunci, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jesus came and stood among them and said, Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Peace be with you." damai sejahtera bagi kamu. After he said this, he showed them his hands and side. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Again Jesus said, Dan Yesus berkata lagi, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku,
demikian juga sekarang aku mengutus kamu. And with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lord God, may your Spirit guide my words, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memimpin setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. and our minds and hearts, Dan Tuhan akan memimpin pemikiran dan juga hati hamba, that we might receive your message for us this morning. sehingga biarlah firman-Mu saja yang akan kami terima pada pagi hari ini. Amen. Amin. Amen. Following the Russian Revolution in 1917, Waktu itu ada revolusi di Rusia, ada suatu pergolakan tahun 1917-an. the government sought to wipe out the Christian faith. Waktu itu sudah mulai ada tanda-tanda bahwa pemerintahan akan menghapuskan atau membuat sesuatu yang keras terhadap kekristenan. And God's people lived in great fear as many were detained, tortured, and killed. Waktu itu orang-orang Kristen di Rusia merasa takut, mungkin nanti ada penyiksaan, penindasan, tekanan-tekanan bagi gereja. In one town, a series of meetings in Easter week sought to convince people that Christianity was nonsense and resurrection was a myth. Pada waktu itu ada suatu kumpulan orang-orang Kristen yang mereka membahas ini gimana tentang kekristenannya, apakah kita masih tetap bisa meyakini bahwa Yesus itu hidup bangkit, karena itu mereka masa-masa Paskah. Many speeches were given to convince the people to abandon their faith. Banyak orang-orang atau pemimpin-pemimpin kekristenan pada waktu itu bilang, tetap kita harus berpegang pada iman Kristen kita, tetap mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, mengakui bahwa Dia telah mati dan hidup lagi. At the end, an elderly Russian Orthodox priest bravely stood and walked to the front of the hall as if to speak. Di tengah-tengah debat yang begitu hangat, begitu meragukan itu, muncullah seorang pemimpin gereja Ortodoks dan maju ke depan dan dengan lantang dia berkata. He turned and faced the crowd. Pastor ini, pendeta ini melihat kumpulan orang-orang tersebut. He did not voice any argument to the speeches that preceded him. Dia tidak mencoba berargumentasi kepada orang-orang yang tengah mempertanyakan apakah kita tetap harus mengikuti iman Kristen pada waktu itu. He simply offered the traditional Easter greeting, Christ is risen. Dia hanya melakukan suatu salam yang sudah menjadi suatu tradisi bagi orang-orang Kristen di Rusia pada waktu itu. Salam Paskah. To which the crowd gave its usual response, He is risen indeed. Biasanya dia mengatakan gini, can I recite that? Ya. Ya. Biasanya kalau orang-orang Ortodoks di sana mengatakan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu orang-orang kumpulan orang-orang itu berkata, ya dia sudah bangkit. Dan pastor Ortodoks itu melakukan, dia tidak berargumen apa-apa, dia hanya mengatakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Akhirnya, A second time, more loudly, the priest said, Christ is risen. And the crowd said more loudly, He is risen indeed. yang pertama mungkin agak perlahan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jemaat sudah mulai, Yesus sudah bangkit. Yang kedua kalinya pendeta Ortodoks mengatakan lagi, Yesus sudah bangkit, lebih keras lagi. Dan jemaat mengatakan, Yesus sudah bangkit, lebih keras lagi. And a third time, more boldly and more loudly, the priest said, Christ is risen, and the crowd thundered back, He is risen indeed. Ketiga kalinya dia lebih keras lagi, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan jemaat mengatakan lagi lebih keras lagi, ya Yesus sudah bangkit. And the priest said simply, what more is there to say? Let us go to our homes. Dan dengan tenang Pak Pendeta ini mengatakan, jadi buat apa lagi kita ada di sini? And the people left that meeting, their fear countered by courage, peace, and joy in the reality of the resurrection of their Lord Di Jesus. tengah-tengah argumen yang tidak beraturan itu, Pak Pendeta Ortodoks ini menenangkan hati mereka. Dan firman Tuhan menenangkan bahwa dia sudah bangkit. Akhirnya semua segenap jemaat pulang dengan penuh keteguhan hati bahwa iman Kristus itu tetap mereka akan pegang.
In our scripture in the Gospel of John today, we find the disciples of Jesus in a place of fear. Di firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, inilah saat-saat di mana ada ketakutan yang timbul di tengah-tengah murid Yesus pada waktu itu. They had gathered behind closed and locked doors for fear. Mereka berkumpul di suatu tempat yang tertutup, terkunci dengan penuh ketakutan. It's understandable fear, for their leader had been executed, and they feared that they too would be sought out. Dan sesungguhnya ketakutan ini sangat manusiawi, sangat wajar untuk kita mengerti bahwa pemimpin mereka ini sudah dieksekusi, pemimpin mereka ini sudah mati, dan sangat mungkin bahwa giliran mereka akan tiba di sebentar lagi. But not only that, there was perhaps fear from disillusionment. Dan bukan hanya itu, mungkin mereka juga bertanya-tanya, apalagi nanti ini, bagaimana nasib kami sekarang setelah semuanya itu terjadi. They had walked with Jesus. They had learned from him for 3 years. Mereka sudah menjalani pembelajaran dari Yesus selama 3,5 tahun itu ya. They entered Jerusalem with him, thinking that he would become king and drive out the Romans. Dia mengerti bahwa dengan segala kuasa yang Yesus sudah tunjukkan, dengan segala pengajaran yang begitu luar biasa yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan, mereka punya pemikiran bahwa Yesus akan menjadi raja bagi Yerusalem ini. And in the course of a week, the people turned and he was killed. Tapi ternyata semuanya itu tidak sesuai apa yang mereka harapkan karena Yesus mati. Yesus tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah raja bagi Yerusalem pada waktu itu. And they're thinking, what do we do now? Jadi mereka bertanya-tanya dalam pemikiran mereka, gimana nasib kami sekarang ini? And not only that, there's fear from their misunderstanding and confusion. Dan lebih lanjut lagi ada kebingungan, ada ya ketakutan yang sangat manusiawi yang mereka rasakan pada waktu itu. For they knew that Jesus had died, karena mereka tahu Yesus sudah mati, but the women had come and said, "We've seen Jesus alive again." Walau ada kabar dari para wanita yang sudah dipilih oleh Tuhan ya untuk mereka mengabarkan bahwa Yesus sudah hidup loh, bangkit lagi. And though Jesus had told them this would happen, though he'd said, "I will be killed and rise again the third day." Ya, Tuhan Yesus memang sudah mengatakan kepada mereka bahwa aku akan mati, tapi aku akan bangkit lagi di hari yang ketiga. They didn't understand. This had never happened before. How could this be? Ini sesuatu yang gak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kehidupan manusia, bahkan 3 hari lagi kami bangkit. Tapi ada wanita-wanita yang mengatakan, Yesus sudah bangkit, saya lihat. Itu juga suatu kebingungan buat mereka. So they were closed in a very fearful place. Jadi mereka berkumpul di suatu tempat, mereka mengunci diri, menutup diri dengan penuh ketakutan. Sometimes we too find ourselves closed in fearful places. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Kita penuh takutan dan kita menutup diri kita. There are many circumstances of life, both for us individually and as a community, that can cause fear. Ada banyak hal, faktor yang bisa membuat kita menutup diri karena ketakutan tersebut. There are concerns for our health, especially after the COVID-19 pandemic. Secara pribadi maupun secara komunal ya, kita punya hal-hal yang mungkin membuat kita merasa, aduh bagaimana ini? Terutama waktu masa COVID, banyak hal yang terjadi pada waktu itu. There are economic challenges with inflation and unemployment and need to work. Tantangan tentang pandemi, tantangan tentang ekonomi, ada inflasi, resesi yang di depan mata kita. There are political and social unrest. In the United States, we have new elections in 2024 that have many concerns. Mungkin ada pergolakan politik, pergolakan sosial yang mungkin saja terjadi. Nanti tahun depan di Amerika 2024 ada pemilihan presiden, kita juga ya. For some of our brothers and sisters in Christ in places around the world, they fear literal persecution. Dan bagi saudara-saudara kita di beberapa bagian di dunia ini, mereka masih mengalami penindasan, penganiayaan karena mereka beriman kepada Kristus.
For some, their lives may not be threatened for their faith, but they are pushed to the side and face pressure from family and society. Mungkin mereka juga tengah mengalami tekanan dari keluarga, dari teman-teman terdekat karena iman mereka. Sometimes we may have fears that arise out of our own limited understanding. Seringkali juga muncul ketakutan kita karena kita punya pemahaman yang sempit, pemahaman yang terbatas. God's word is rich and full. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat firman Tuhan ini sungguh kaya dan sudah komplit. But much can be beyond our human capacity to understand. Tapi waktu kita mencoba memahami, memang kita punya keterbatasan. And perhaps sometimes that can cause fear. Dan itu juga membuat kita sesekali merasa ketakutan. These fears, if we let them, can be immobilizing. Ketakutan seperti itu, kalau kita biarkan, itu sesungguhnya akan melumpuhkan kita. They may cause us to be frozen in place, to feel like we cannot do things. Ketakutan itu akan bukan hanya melumpuhkan, tapi membekukan kita ya. Kita akan diem dan gak ngapa-ngapain. They may cause us to be like the hedgehog, you know, the animal with the spines. Mungkin kita akan seperti landak, kalau dia takut dia akan meringkuk dan mencoba dia pasti punya duri ya. Yes, and when threatened, the hedgehog rolls into a ball and puts those spines out and stays closed in. Kalau landak lagi takut itu dia akan meringkuk diri dan dia mencoba bilangnya apa tuh ya, menampilkan itunya ya si durinya gitu ya. But God does not want us to live that way. Tapi Tuhan sesungguhnya nggak mau kita seperti itu. As individuals and as the body of Christ, He calls us to live boldly and courageously. Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Tuhan mau kita secara pribadi maupun secara komunal, secara berjemaat, kita harus hidup dengan penuh keberanian di dalam Tuhan. So, see what happened in our text. Jesus showed up in the place of the disciples' fear. Kita lihat apa yang terjadi di dalam teks yang sudah kita baca tadi. Siapa yang hadir? Yesus hadir di tengah-tengah para murid yang tengah ketakutan itu. It says, Jesus came and stood among them. Tuhan sudah hadir dan berdiri di tengah-tengah mereka. And this is a marvelous thing, for those doors were locked. Ini sesuatu yang ajaib ya, nggak mungkin karena pintu tertutup, pintu terkunci. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Jesus did not stand outside and knock and say, "Come out here." Yesus nggak di luar pintu dan ketuk pintu. Hei murid-muridku, ayo keluar, temui aku. Tidak. He came and miraculously stepped into that place where they were locked in. Dan secara ajaib sesungguhnya Yesus hadir melampaui segala pintu, melampaui segala kunci. Dia hadir di tengah-tengah murid-muridnya, tengah-tengah kita juga. He came and joined them in that fearful place. Dan sesungguhnya dia hadir di saat mereka masih takut. Dari tengah-tengah ketakutan, Yesus pun hadir sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. That's an important principle for us in life and mission. Dan sesungguhnya ini bisa menjadi prinsip yang sangat kita bisa pegang dalam kehidupan kita maupun dalam setiap misi kita. We call that incarnation. Itu kita mengatakannya inkarnasi Yesus. That God comes and steps into the place where we are. Di mana Yesus sendiri, Tuhan Allah sendiri dalam rupa Yesus hadir di tengah-tengahnya sebagaimana dirinya sebagai manusia. That is what God did in sending Jesus to us. Itulah kenapa Allah sendiri hadir dalam diri Yesus, dalam tubuh manusia dan hidup bersama-sama dengan kita. He did not call to us and relate from afar. Dia tidak hanya bilang ayo kita berrelasi secara jauh, tapi dia hadir di tengah-tengah kita. But took on human flesh and came into our world and our situation. Dia mau hadir dalam bentuk tubuh manusia yang terbatas ini, tapi dia mau menghampiri kita karena kita dikasihinya. And Jesus proved to his disciples that it was the same Jesus who had died. Dan sesungguhnya Yesus di
di tengah-tengah kehadirannya itu dia membuktikan dirinya bahwa dirinya lah Yesus yang sudah mati itu, mati buat dunia ini. He carried with him and showed them his wounds in his hands Yang dia perlihatkan and side. adalah luka-lukanya, lambungnya, tangannya yang penuh luka itu. Indeed, it was the very same Jesus with whom they'd lived and served for 3 years. Dan mereka akhirnya mengerti, inilah Yesus yang sudah hidup, mereka hidup bersama selama 3 tahun belakangan ini. Who had beaten death and come back and was with them once again. Yang sudah mati tetapi bangkit kembali dan sekarang bersama-sama dengan mereka. Jesus demonstrated that he could overcome the greatest fear of all, the fear of death. Dan sesungguhnya Yesus tengah mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus sendiri sudah mengalahkan suatu faktor yang menjadi ketakutan sejati bagi manusia. Apakah itu? Kematian. Kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus. And Jesus speaks to them in that place of fear, saying, "Peace be with you." Dan di tengah-tengah ketakutan, rasa takut para murid pada waktu itu, satu perkataan Yesus dengan salamnya, "Damai bagimu." And that peace, a rich concept, not only lack of conflict, Dan sesungguhnya kata damai atau peace itu punya arti yang lebih luas lagi. it is shalom, which is overall well-being, wholeness, Asal wellness. katanya adalah shalom. Itu bukan hanya damai yang tidak ada konflik, bukan hanya damai yang tidak ada pertengkaran, tapi shalom itu melampaui damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahwa bukan hanya hati kita, tapi sekeliling kita pun merasakan bahwa damai sejahtera itu. Jesus himself returned from death, demonstrates, exhibits that wholeness, that shalom. Kematian Yesus dan kebangkitannya itu menunjukkan shalom yang sejati. And so Jesus offers that, brings that to his followers in their fearful place. Dan shalom itulah yang dibawa oleh Yesus di tengah-tengah ketakutan para murid yang mengalaminya pada saat itu. And it says the disciples were overjoyed when they saw the Lord. Kita bisa membayangkan ya, murid-muridnya pasti akan tengah bersukacita melihat Tuhan datang di tengah-tengah mereka dan membawa salam shalom tersebut. Jesus' presence transformed that place of fear to a place of peace, joy, and hope. Sudah pasti ketakutan itu karena Yesus hadir berubah menjadi sukacita, damai sejahtera, dan penuh dengan pengharapan. But it did not end there. Tapi itu belum selesai. Jesus was indeed deeply concerned for the welfare of his people, those disciples. Yesus tetap peduli, Yesus tetap punya rencana buat para murid-muridnya. But not only for them. Bukan hanya buat murid-muridnya yang ada di situ. For he says once again in verse 21, "Peace be with you." Kita lihat ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu. He also says, "As the Father has sent me, I am sending you." Dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu, tapi dilanjutkan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku juga mengutus, sekarang aku mengutus kamu. This too is an important scripture principle, important biblical principle. Ini adalah prinsip yang penting. All the way back to Abraham in Genesis 12. Kalau kita mundur ke belakang zaman Abraham dari Kejadian 12. God said to Abraham, "I will bless you so that you can be a blessing to all peoples." Firman Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau sehingga engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. So also Jesus says, "I will bless my followers with my presence." Jadi dengan prinsip yang sama, Yesus sedang mengatakan, aku memberkati engkau supaya engkau pun menjadi berkat bagi banyak orang lagi.
not only for their own blessing and wholeness and well-being, Bukan hanya untuk memberkati diri mereka sendiri, mereka menerima berkat yang sudah diberikan itu. but so that they can be a blessing for all people, so that you can be a blessing for Dan all mereka people. dapat menjadi berkat karena sudah menerima berkat, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Jesus says, as the Father has sent me, I am sending you. Sama seperti Bapa sudah mengutus aku, kata Yesus, aku sekarang mengutus kamu. It means in the same way or following the same pattern as God sent Jesus, Jesus sends us. Dengan kata lain, dengan cara yang sama juga sesungguhnya Tuhan tengah mengutus kita. Jesus calls us to mission, Tuhan mengutus kita dalam ladang misi. not simply from afar, but by stepping in and alongside. Bukan hanya sekedar dari jauh saja kita akan melakukan misi, tapi sesungguhnya kita harus maju, kita harus hadir di dalam kegiatan atau pekerjaan misi tersebut. At International Ministries, we serve in partnership with Indonesian Baptists and Baptists and other Christians all around the world. Kami di organisasi kami International Ministry, kami di Indonesia diberkati bisa bermitra dengan GGBI. Dan sesungguhnya ada mitra-mitra lainnya di belahan dunia yang lain. Kami pun bermitra untuk pelayanan di ladang misi. We aim with a heart to serve and a spirit of humility to empower the body of Christ. Kami dengan rasa syukur dan juga rasa kerendahan hati mau membuka diri dan juga saling melengkapi bagi mereka yang setengah bekerja di ladang misi. You may recall in Philippians chapter 2, Di dalam Filipi 2 kita akan lihat Paul writes, have the same attitude as Jesus. dikatakan di situ bahwa Paulus mengatakan bahwa kita harus punya sifat yang sama, pendekatan yang sama seperti Yesus. Who being in very nature God did not to cling to his rights. Di mana Yesus sendiri walaupun dia punya kodrat sebagai Allah, dia tidak membawa itu semua, tapi dia menghadirkan dirinya sebagai manusia. But took on the human flesh and became a servant. Bukan hanya menjadi manusia, tapi juga dia menjadi hamba bagi sesamanya. So God calls us to be a people of mission with servant hearts. Kita saat ini dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan dengan hati yang mau melayani. Entering communities, coming alongside people who yet need to hear the gospel. Hadir di tengah komunitas-komunitas yang Tuhan sudah tempatkan kita, melayani mereka dengan penuh kerendahan hati. I am impressed and commend you, Indonesian Baptists. Saya secara pribadi sangat bersyukur, bahkan komen itu membangga dengan apa yang ada di GGBI. You have 300 churches and 350 mission points. Kemarin kita di kantor kita pertunjukkan tuh bahwa kita ada 300 gereja induk dan 350 cabang. I rejoiced to meet some of those mission point leaders yesterday. Dan bahkan kemarin kami ke beberapa gereja termasuk Cengkareng bertemu dengan para misionaris lokal kita ya. And learn how they are stepping into communities and meeting needs as Jesus was sent by God. Dan belajar dari mereka langsung bahwa para misionaris kita ini di Indonesia ini, di Jakarta ini, mereka masuk ke dalam komunitas, mereka hadir di dalam setiap lingkungan mereka dan menjadi berkat bagi mereka, bagi lingkungan mereka. I encourage you continue that. Dan saya mendorong saudara untuk terus melakukan hal tersebut. And would like for us as American Baptists to learn from you how to do that more effectively. Dan sesungguhnya kami mau belajar bagaimana itu bisa dilakukan di setting Amerika saat ini. In our individual lives, Di dalam kehidupan kita secara pribadi, God calls us to move out of fear Tuhan mau kita keluar dari segala ketakutan kita, to recognize Jesus' presence
Dan juga kita akan menyatakan bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita. And to move into servant-hearted ministry and care in the name of Jesus. Dengan kehadiran Yesus itu kita akan dengan penuh keberanian melangkahkan kaki ke setiap lingkungan komunitas yang Tuhan percayakan dan memberitakan, menyatakan Injil itu kepada mereka. When we find ourselves bound in a place of fear and anxiety, Kalau kita membiarkan diri kita terikat di dalam ketakutan dan keraguan dan segala kerisauan itu, we need to look again to Jesus and recognize his presence amongst us. mari kita lihat lagi kepada Yesus, arahkan mata kita kepada Yesus bahwa sesungguhnya Dia sudah hadir dalam kehidupan kita. You remember the story of Jesus and then Peter walking on the water. Masih ingat Petrus jalan di atas air? The disciples were in the boat when the great storm arose. Waktu itu ada topan badai, perahu bergoncang-gancing ya, segala air juga turun naik. It was a very fearful place for them. Waktu itu adalah suatu ketakutan yang luar biasa, bisa bayangkan di tengah-tengah badai itu. And suddenly they saw Jesus walking to them across the water. Tapi di tengah-tengah semua ketakutan itu Yesus berjalan dengan tenang di atas air. And Peter said to Jesus, he said, "Call to me, allow me to walk to you on the water." Petrus dengan semangatnya, Tuhan aku mau kepada Engkau, berjalan kepada Engkau. And Jesus said, "Come." And Peter got out of the boat and himself walked across the Dan water. itu terjadi ya, kata Yesus, ayo datang sini Petrus. Dan Petrus melangkah keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air menuju Yesus. But he took his eyes off of Jesus and looked at the waves and Tapi the apa yang water. terjadi? Dia merubah pandangannya. Tadinya dia bisa berjalan di atas air karena dia memandang kepada Yesus. Tapi waktu dia melihat bahwa dia tengah berjalan di atas air, dia tenggelam. Indeed, you know what happened when he looked at the waves and water instead of Jesus. He sank. Dia tenggelam waktu dia mengalihkan pandangannya. You may know the song, "Turn your eyes upon Jesus." Kita tahu lagu ini ya, pandanglah pada Yesus. In our times of fear and anxiety, we need to turn our eyes upon Jesus. Di setiap saat, terlebih khususnya saat-saat ketakutan kita, kerisauan kita, kekhawatiran kita, mari kita pandang Yesus. To remember his promises. Mari kita ingat janji-janjinya. Romans 8:38 and 39. Roma 8, 28 sampai 29. I am convinced that neither death nor life, Saya percaya bahwa tidak ada kematian maupun yang lainnya. neither angels nor demons, Tidak juga malaikat maupun setan. neither the present nor the future nor any powers, Tidak waktu yang sekarang maupun waktu yang lalu maupun waktu yang masa depan. neither height nor depth, Tidak kehidupan dan tidak juga kematian. or anything else in all creation Tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini will separate us from the love of God that is in Christ Jesus our yang Lord. sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan yang sudah mengasihi kita. Remember also that as we respond and go as God sends us, Ingatlah semuanya ini waktu kita merespons firman Tuhan ini dan waktu kita melangkahkan hidup kita bagi komunitas, bagi lingkungan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. we go with Jesus' promise from Matthew 28:20. Kita akan lihat dan melihat kembali bahwa janji Yesus di Matius 28. It says, "Surely I am with you even to the very end of the Matius age." 28, 18, 20 ditutup dengan kata yang semua. Aku akan menyertai engkau sepanjang masa. I encourage you in this church, I encourage you Indonesian Baptists, Di tengah-tengah ibadah ini, di atas mimbar ini, saya mau memberikan semangat, dorongan buat jemaat di sini kepada GGBI juga to turn and keep your eyes on Jesus, untuk kita tetap melihat kepada Yesus, especially when times of fear may arise. mengarahkan pandangan kita kepada Yesus
khususnya di tengah-tengah ketakutan kita, find in His presence and in His gift of the Holy Spirit biarlah kita memandang bahwa Dia sudah hadir dan semua karunia Roh Kudus yang sudah Dia siapkan buat kita. His peace, His joy, His hope. Damai sejahtera, sukacita, dan penuh pengharapan itu yang sudah disediakannya. And may you there continue to serve as God has called you and empowered you Dan to biarlah serve. kita terus melayani sebagaimana Tuhan sudah melayani kita, dan panggilan pelayanan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Lord God, I thank you for this church, Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat gerejamu ini. for the body of believers among Indonesian Baptists. Semua tubuh Kristus di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia. Lord, may you continue to be present in visible and recognizable ways. Tuhan, biarlah Engkau tetap hadir dengan cara-cara yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat sekalipun oleh mata kami. May all Indonesian followers of Jesus Biarlah semua murid-murid-Mu Tuhan, pengikut-Mu di Indonesia ini, find in your constant presence dapat merasakan kehadiran-Mu yang penuh dengan setia itu dalam kehidupan kami. great peace, great joy, and great hope. Kasih yang besar, damai sejahtera yang luar biasa, dan pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau. May we all be filled with your Spirit Biarlah kami semua dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, to go as you have sent and be your people, untuk kami dapat pergi, diutus oleh Engkau untuk memperlihatkan kasih-Mu itu kepada banyak orang lagi Tuhan. continuing in your mission Untuk kami dapat terus melanjutkan misi-Mu bagi dunia ini, here and throughout the world. sekarang di tempat ini maupun dimanapun tempat sampai ke ujung bumi. Amen. Amin. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Rip Jim Bill for ministry. God bless you. Tuhan memberkati. Ya. Gusti berkahi. Ya. Gusti berkahi. Luar biasa. Bapak Ibu diberkati? Ya. Yesus telah hadir bersama-sama dengan kita, memberikan damai sejahtera. Allah mengutus kita untuk berada dalam misinya, membawa damai sejahtera itu bagi orang lain. Pandang Dia, karena Dia yang akan menyelesaikan setiap ketakutan kita. Bawa damai sejahtera itu kepada orang lain. Mari kita laksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, kehendak Tuhan laksanakan. Kau penjuna
Baik Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Mari sebelum kita memberi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dua Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan nurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari sebelum kita memberi, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Jimbil. Kami bersyukur Engkau memberkati hamba-Mu dalam pelayanan keluarga yang ada di Amerika. Tuhan pun yang memberkati. Berkati juga hamba-Mu Pak Doni yang sudah menemani hamba-Mu Pendeta Bill untuk menerjemahkannya Bapak. Kau berkati juga hamba-Mu dan berserta pelayanan, berserta keluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala usaha kami, pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami, dan saatnya kami akan berikan persembahan kami Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, balaskan berlipat-lipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sambil persembahan dijalankan, kita katakan pujian ini. Betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur bertanah air kaya dan subur.
Saudara berikan. Kita akan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Bapak Margono tanggal 22 Januari. Yang kedua, Ibu Rakel Jenny Pan tanggal 27 Januari. Bapak Maulana Effendi tanggal 28 Januari. Ibu Eli Widi Jati tanggal 28 Januari. Dan terakhir Ibu Funi Suryanto Chandra yang berulang tahun tanggal 28 Januari. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hadir? Sudah tadi pagi. Yang ada di Zoom? Sepertinya ada yang di Zoom. Tapi meskipun orang gak hadir, kita tetap nyanyikan lagu untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Sama-sama kita katakan. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan memimpin langkahmu untuk ucapan selamat ulang tahun. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Amin. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun, sehat, panjang umur, semakin setia dan mengasihi Tuhan kepada Bapak Margono, Ibu Yeni, Pak Maulana, Ibu Eli, dan Ibu Funi. Sebagian sudah tadi pagi, kemungkinan Bu Yeni ada di ruang Zoom. Mari kita akan tunduk kepala. Kita mengakhiri serangkaian ibadah kita kepada Tuhan pagi ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan bersukacita bersama dengan Bapak Margono, Ibu Yeni, Pak Maulana, Ibu Eli, dan Ibu Funi yang minggu ini Tuhan anugerahkan, Tuhan tambahkan usia kepada saudara-saudara kami ini. Tuhan sudah menyertai selama ini, Tuhan sudah memelihara selama ini. Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus akan melakukan hal yang sama, menyertai sepanjang kehidupan mereka, memelihara dan melimpahkan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan memberkati sehat dan umur panjang. Kami bersyukur oleh karena pelayanan hamba-Mu, Pendeta Jimbel. Kami mensyukuri karena Engkau telah memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan suara Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, menasehati, mengajari bagaimana kami tidak perlu takut karena Yesus selalu bersama dengan kami, dan justru kami harus membawa kehadiran-Mu, damai sejahtera-Mu kepada dunia ini. Tuhan berkati hamba-Mu bersama keluarga, dan demikian juga kami mensyukuri untuk Bapak Doni Wijaya yang sudah menolong, menerjemahkan sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur Tuhan untuk pengalaman rohani hari ini melalui dan di dalam ibadah. Biarlah bakti penyembahan kami memuliakan Engkau. Kami pulang dan melakukan berbagai tugas tanggung jawab kehidupan kami.
Kami memandang Yesus Kristus dan kami diberkati untuk menjadi berkat bagi kami kepada siapa saja dalam situasi apapun. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Dan kami mempersembahkan semuanya ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara, mari kita mengakhiri penyembahan ibadah bakti kita bersama pada pagi hari ini. Mari kita melanjutkan atas perkenan dan kemurahan Tuhan. Hari-hari yang merupakan pemberian Tuhan dengan tetap memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah sumber kuat bagi kita. Mari kita menjadi bagian anak-anak Tuhan yang ada dalam misi Tuhan. Membawa Yesus Kristus, kasih Tuhan, Juru Selamat itu kepada sesama kita. Saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan dan penyertaan di dalam dan oleh melalui Roh Kudus memberkati secara limpah kepada kita semua sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.